Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kepada saudara-saudaraku, para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah adalah surat pembuka yang ada di dalam Al-Qur'an, yaitu terdiri dari 7 ayat yang diulang-ulang. Diturunkan dengan lengkap, tidak sama dengan surat-surat yang lainnya yang ada di dalam Al-Quran. Surat Al-Fatihah disebut juga sebagai surat pembuka karena awal dari kitab suci Al-Quran diawali dari surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah disebut juga sebagai Ummul Quran atau induk Al-Quran dari seluruh isi atau surat-surat yang terkandung di dalam Al-Quranul Karim. Surat Al-Fatihah adalah surat yang wajib harus dibaca di dalam sholat, baik sholat wajib maupun sholat sunnah, dan sholat tidak akan sah jika tidak membaca surat Al-Fatihah. Di samping surat Al-Fatihah ini memiliki keistimewaan dan keutamaan yang sangat agung. Surat Al-Fatihah ini juga memiliki khasiat yang sangat luar biasa. Tidak hanya mendapatkan pahala yang sangat besar bagi orang yang membacanya, namun memiliki khasiat dan keagungan yang banyak sekali. Di dalam hadis riwayat Imam Al-Baihaqi dari Abdul Malik bin Umar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Fatihatul kitabis sifa'u min kulli da'in. Surat Al-Fatihah adalah obat dari segala penyakit. Kepada saudara-saudaraku para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mengamalkan surat Al-Fatihah ini untuk kegunaan sesuatu hal seperti untuk pengobatan, terlebih dahulu yang pertama kita tanamkan niat dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita belajar untuk mengetahui isi makna arti yang terkandung di dalam surat Al-Fatihah, agar ketika kita melaksanakan sholat lebih dekat dan lebih khusyuk lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, dan doa-doa kita lebih dikabulkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Caranya, bagi yang usianya 40 tahun atau 50 tahun ataupun lebih, cara menghafalnya seperti berikut. Misalkan, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah 10 kali, dan artinya segala puji bagi Allah, segala puji bagi Allah, segala puji bagi Allah 10 kali. Rabbil alamin, Rabbil alamin, Rabbil alamin, Tuhan seluruh alam, Tuhan seluruh alam 10 kali. Kita baca kembali, Alhamdulillahi Rabbil alamin, Alhamdulillahi Rabbil alamin 10 kali, dan artinya 10 kali. Lebih pun boleh, agar supaya hafalan kita lengket ke dalam hati dan di dalam pikiran kita. Kemudian ayat berikutnya, Ar-Rahmanir Rahim, Ar-Rahmanir Rahim, Ar-Rahmanir Rahim. Kita ulang-ulang sampai 10 kali. Juga dengan artinya, Ar-Rahmanir Rahim, Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kita ulang-ulang sampai 10 kali ataupun lebih. Terus ayat yang berikutnya lagi, Maliki Yaumiddin, Maliki Yaumiddin, Maliki Yaumiddin. Juga sama dengan artinya 10 kali. Maliki Yaumiddin,
yang menguasai hari pembalasan, yang menguasai hari pembalasan. Maliki yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Maliki yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Kemudian ayat selanjutnya, Iyyaka na'budu, iyyaka na'budu, hanya kepada Engkaulah kami menyembah. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah. Iyyaka na'budu, iyyaka na'budu, hanya kepada Engkaulah kami menyembah. Wa iyyaka nasta'in, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Kita ulang-ulang terus sampai 10 bahkan lebih, biar supaya lebih nangkap lagi ke dalam pikiran dan hati kita. Terus kemudian ayat selanjutnya, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Terus kita ulang-ulang sampai benar-benar hafal. Kemudian ayat selanjutnya, siratal ladzina an'amta alaihim, siratal ladzina an'amta alaihim, siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya. Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya. Ghairil maghdubi alaihim, ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan mereka yang dimurkai. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan mereka yang dimurkai. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan mereka yang dimurkai. Waladdallin, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Waladdallin, dan bukan jalan mereka yang sesat. Waladdallin, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Kita ulang-ulang sampai 10 kali atau lebih banyak lebih bagus, agar cepat lengket ke dalam hati dan pikiran kita. Dan ini kita amalkan terus sampai 1 minggu, 1 bulan, 2 bulan, sampai benar-benar kita hafal. Apabila kita baca surat Al-Fatihah, maka langsung di dalam pikiran dan hati kita tahu akan arti dan makna dari surat Al-Fatihah. Dan semoga apabila kita mengerjakan sholat, maka kita akan lebih dekat lagi kepada Allah dan lebih khusyuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, kita amalkan surat Al-Fatihah ini setelah sholat 5 waktu, kita baca 3 kali. Insya Allah, kalau kita tulus niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang kita niatkan, misalkan untuk keselamatan, untuk dagang, untuk pengobatan, dan lain sebagainya, insya Allah akan diijabah doa-doa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya, untuk pengobatan atau penyembuhan dari segala macam penyakit, yaitu dengan cara kita ambil wadah ataupun gelas atau botol ataupun ember, kita tuang ke dalamnya air minum, kemudian kita bacakan surat Al-Fatihah 40 kali. Kita dekatkan mulut kita ke tempat wadah atau gelas atau botol tersebut. Kemudian setelah kita baca, kita tiupkan ke tempat wadah, gelas, botol atau ember tersebut. Sebelum kita baca, kita niatkan terlebih dahulu maksud dan tujuannya. Bisa kita pakai bahasa kita sehari-hari. Misalnya, niat saya membaca surat Al-Fatihah ini, kita sebutkan tujuannya. Kalau penyembuhan, kita sebutkan penyembuhan. Kalau untuk dagang, kita sebutkan untuk dagang. Kalau kesembuhan, kita sebut nama orang yang sakit. Jika kita niatkan tulus dan mengharapkan rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah doa kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada saudara-saudaraku para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita dapat mengamalkannya
sesuai dengan kemampuan kita untuk kebutuhan dan keselamatan kita di dunia maupun di akhirat. Dan kiranya Allah Subhanahu wa taala mengabulkan segala permintaan kita. Amin ya rabbal alamin. Dan saya mungkin dalam menyampaikan ada kesalahan atau kekurangan. Kepada Allah saya meminta ampun, kepada saudara-saudaraku sekalian saya meminta maaf. Dan kami akhiri, aqulu qauli haja fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.